Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Danar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Ini adalah materi yang ketiga, ya. Yang pertama adalah materi tentang pengenalan jaringan komputer. Yang belum melihat atau belum paham apa itu jaringan komputer, silakan lihat videonya. Insya Allah ada di link deskripsi. Kemudian materi yang kedua adalah klasifikasi jaringan komputer. Apa saja klasifikasinya? Silakan dilihat videonya. Insya Allah ada di link deskripsi juga. Kita akan mulai pembahasan tentang eh, topologi jaringan komputer. Baik, eh, sebelum jauh kita membahas tentang atau jenis-jenis topologi jaringan komputer, yang perlu kita ketahui adalah apa sih topologi jaringan komputer itu sendiri, gitu ya, atau definisinya apa. Jadi topologi jaringan komputer adalah cara bahasa suatu aturan, ya, bagaimana menghubungkan komputer satu dengan yang lain secara fisik dan pola hubungan antara komponen-komponennya yang berkomunikasi melalui media. Jadi di sini ada key-nya atau kata kunci ya. Kata kunci adalah suatu aturan. Aturan ya. Aturan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Berarti komputer yang satu dengan yang lain berarti sebuah jaringan ya. Hubungan dalam sebuah jaringan secara fisik. Dan pola hubungannya apa antar komputer atau antar komponen-komponen yang berkomunikasi melalui media. Yang terpenting juga ada pola hubungan. Jadi kata kuncinya adalah suatu aturan menghubungkan komputer satu dengan yang lain secara fisik dan pola hubungannya seperti apa. Kemudian komunikasinya melalui media juga seperti apa. Yang akan kita bahas kali ini. Di dalam video kali ini jaringan komputer, topologi jaringan komputer secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan juga logika. Dalam video kali ini kita fokus kepada eh, yang berkaitan dengan fisik atau topologi fisik ya. Topologi fisik eh, ada di sini ada bus, star, kemudian ring, tree, mesh. Ada satu lagi yang terbaru ya, atau ini adalah topologi hybrid. Nanti kita akan bahas di akhir-akhir pembahasan ya. Ada bus, yang pertama bus, star, ring, mesh, tree, mesh sama hybrid. Insya Allah kita akan bahas dalam eh, keseluruhan itu kita bahas dalam video kali ini. Kita fokus kepada pembahasan topologi fisik ya, topologi fisik. Selain topologi fisik ada topologi logika di sini, yaitu berkaitan dengan bagaimana data mengalir dalam topologi fisik. Ada shared media, ada token base. Jadi kita singgung di di salah satu atau beberapa topologi fisiknya. Di fisiknya seperti apa, cara mengalirnya data seperti apa. Cara mengalirnya data ini bisa disebut dengan topologi logikanya seperti apa. Nah, nanti kita bahas atau kita singgung logika mengalirnya data di dalam topologi fisik. Kita masuk ke pembahasan
topologi fisik atau jenisnya. Itu yang pertama di sini ada topologi bus. Nah, kalau topologi bus itu mempunyai karakteristik, ya. Yang pertama karakteristiknya adalah menggunakan sebuah kabel backbone atau kabel utama. Kabel utama itu yang mana ya? Kabel utama yang ini. Ini adalah kabel utamanya. Ya, ini adalah kabel utama. Backbone yang menghubungkan semua peralatan jaringan, ya. Semua peralatan jaringan. Jadi di sini ada misalkan ada klien 1, klien 2, klien 3, klien 4 atau host 1 sampai sekian. Kemudian ada lagi di sini ada peralatan apa nih? Printer. Kemudian misalkan di sini ada PC server, misalkan. Kemudian di sini ada hub yang lain. Ya, ada satu hub misalkan. Jadi backbone ini yang menghubungkan ke semua perangkat jaringan. Ada PC, kemudian misalkan ada perangkat yang lain, bisa perangkat apa ini, printer atau server atau yang lainnya juga. Kemudian kabelnya yang digunakan medianya adalah biasanya koaksial atau twisted pair, tapi lebih umum bisa koaksial ini. Apa itu koaksial, apa itu twisted pair, insya Allah nanti kita bahas di dalam media transmisi di video selanjutnya insya Allah, ya. Kemudian karakteristik yang lain dalam topologi bus adalah ujung-ujung kabelnya. Ini ujung-ujung kabelnya backbone tadi, ya. Ini backbone. Kalau kita lihat di sini ada kotak kecil, ya. Sebelah sini, sebelah kiri, kemudian ada di sebelah kanan ada kotak kecil, itu adalah terminatornya atau penutupnya, gitu ya, penutupnya. Kenapa saya ditutup? Ya karena ini adalah untuk mengurangi feedbacknya, ya, atau mengurangi feedback suatu data yang tidak jelas kemana dia akan mengalir. Jadi ini harus ditutup. Kemudian karakteristik yang lain, jika salah satu node ini misalkan node yang disebut dengan ini, node yang disebut dengan node adalah ini contohnya node, ini juga node, ini dia node, node-nya, node, 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 atau bisa juga disebut dengan node, ya. Kalau salah satu node crash, tidak menyebabkan jaringan lumpuh. Jadi misalkan ini komputer 1 atau klien 1 rusak, atau ya rusak gitu ya, node-nya di sini lepas atau seperti apa, ada kerusakan, ada trouble di klien 1, 2, klien 2, 3, 4 dan peralatan yang lain, ya, ini masih bisa digunakan. Jadi tidak terganggu dengan adanya kerusakan pada komputer pertama. Ini adalah karakteristik topologi bus. Kemudian ada topologi yang lain adalah topologi ring. Ring itu adalah apa ya? Ring adalah cincin, ya, lingkaran. Karakteristiknya hampir sama dengan topologi yang sebelumnya tadi, yaitu menggunakan kabel backbone atau kabel utama di sini. Kabel utama. Ujung-ujung kabel backbone tadi akan dihubungkan dengan node pertama. Jadi ujung satu dengan ujung yang lain itu terhubung, berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau yang tadi topologi bus, ujung node-nya ini tidak terhubung dengan ujung yang lain, ujung satunya. Kalau yang topologi ring, topologi ring itu terhubung, ya, terhubung. Ini adalah secara logika. Nah, ini adalah secara logika, topologi lagunya seperti ini. Tapi secara fisik ternyata bentuknya itu tidak ring, ya. Ternyata bentuknya tidak ring, ini dia. Apa sih yang menyebabkan ring? Ada sebuah hub di sini. Hub di sini yang disebut dengan token ring MAU, ya, MA.
MAU, MAU. Lah MAU ini yang menghubungkan ini tadi, menghubungkan ujung-ujung kabel backbone. Ya, ujung-ujung kabel backbone saling berhubungan. Atau yang kita kalau kita menyebutnya kalau di rangkaian itu adalah rangkaian apa namanya? Rangkaian seri ya. Kalau teman-teman misalnya menghubungkan baterai kutub positif dan negatifnya kan ini ya. Nah, berarti ini rangkaian seri. Sama di sini. Ada ujung satu dan yang satunya dia adalah terhubung. Ya, hampir mirip seperti ini. Yang menghubungkan siapa? Ada tokennya, ada hubnya di sini. Logikanya di sini ya, aliran aliran datanya adalah dari host pertama masuk ke host, misalkan host ketiga di sini, kemudian dia akan berputar masuk ke host kedua, kemudian keluar lagi masuk ke host satu dan seterusnya. Dan ini adalah melingkar. Nah, kenapa disebut dengan ring ya? Di sini tadi aliran datanya melingkar. Jadi aliran datanya melingkar. Secara logika, tadi kan kita bahas ada topologi fisik sama topologi eh, logika. Secara logika memang dia berputar ring gitu ya. Secara fisik memang ring, tapi bentuknya fisik detailnya ternyata ada hubnya ini tadi. Jadi bisa jadi star. Seakan-akan star tapi ini ada sebuah ring. Kenapa ring? Karena ada token ini tadi. Aliran datanya melingkar. Ya. Karakteristik yang lain adalah jika ada kabel crash atau node yang rusak, jaringan akan lumpuh. Jadi misalkan komputer berapa nih ya? Misalkan ini komputer 1, ini komputer 2, ini klien yang 3, 4, 5 misalkan. Kalau salah satu aja misalkan ini ya, misalkan printernya mati, berarti semua jaringan yang ada di sini, semua jaringan di sini terganggu. Komputer 2 tidak bisa connect ke komputer 1, 5, dan 4. Begitu juga sebaliknya semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita lihat karakteristiknya tadi, ya, kan data ini melingkar nih. Jadi data itu, aliran data itu dari komputer 1 itu melewati komputer 2, melewati printer, melewati 4, melewati 5, sampai melewati C1 lagi. Jadi ini datanya melingkar. Jadi misalkan data X dikirim oleh C1 ke komputer 4 misalkan. Data X ini akan dihubungi sebuah alamat bahwasanya data X akan dikirim ke komputer 4. Nah, aliran data ini tidak bisa langsung dari komputer 1 ke komputer 4 ini. Tidak bisa. Jadi aliran datanya misalkan seperti ini. Aliran datanya dia harus masuk ke komputer 2, kemudian karena memang tidak sesuai dengan alamatnya, dia akan diteruskan ke komputer selanjutnya atau klien selanjutnya. Ternyata di sini tidak sesuai dengan alamat yang dituju, sampai ketemu dengan alamat yang dituju. Dia baru masuk ke data ke alamat tersebut atau ke klien 4 tadi. Nah, karena aliran seperti ini, ketika ada jaringan kabel yang crash, satu aja misalkan di sini mana ya tadi printer di sini mati, berarti data tadi akan terpotong di sini nih. Aliran data akan terpotong di printer satu. Tidak bisa meneruskan ke yang lain. Jadi simulasinya atau analoginya seperti itu. Tadi aliran datanya memang harus melingkar. Jadi karena melingkar tadi, semua node di sini ya, itu harus
on atau tidak boleh down, tidak boleh crash. Itu topologi ring. Selanjutnya ada masalah ring ini. Kalau kita bahas tentang ring, kita akhir-akhir ini ya tidak lepas ada istilah tentang palaparing. Ya. Ini ada palaparing adalah sebuah proyek besar dari Indonesia yang bertujuan menghubungkan seluruh pulau-pulau besar yang ada di Indonesia itu terhubung dengan kabel. Kabel apa? Kabel optik yang tertanam di bawah laut. Jadi tidak hanya mengandalkan dengan koneksi satelit, ya, tapi terhubung dengan kabel. Dan ini setahu saya adalah proyek yang lama, ya. Eh, Setahu saya sudah dimulai gagasannya pada era Bapak SBY dulu, kemudian digagas, kemudian dilanjutkan, entah kenapa kok sampai molor ke zaman Bapak Jokowi yang sekarang ini ya. Dan alhamdulillah sudah selesai di tahun beberapa tahun kemarin atau tahun kemarin ya. Di akhir tahun kemarin sudah terkoneksi semuanya di sini. Jadi antara Indonesia bagian barat, tengah, sama bagian timur ya, sudah terhubung. Tapi jangan terkecoh dengan ringnya di sini ya. Ada ring. Ring ini bukan seperti analoginya topologi yang ring tadi. Kalau kita lihat di sini kan tidak terhubung antara satu dengan yang lain, tidak terhubung secara langsung. Ya, ring di sini adalah menganalogikan adalah ini adalah jaringan ini melewati seluruh eh, pulau-pulau yang ada. Ya, jadi semuanya terhubung dengan antara pulau satu dengan yang lain terhubung seakan-akan ini melingkar. Ya. Kenapa palapa dikatakan kenapa palapa? Karena kalau kita melihat sejarah ada Patih Gajah Mada yang bersumpah palapa, sumpah palapa terkenal dengan uh, ingin menyatukan Nusantara. Nah, uh, pemikiran tersebut diimplementasikan untuk menyatukan Nusantara ini di negeri kita ini dengan koneksi internet ini, dengan koneksi media kabel. Tentunya kabel ini adalah kabel fiber optik. Apa itu kabel fiber optik? Nanti bisa teman-teman bisa cek penjelasannya di video berikutnya. Ya. Tentang detail paraparing silakan lihat di webnya Kominfo, insya Allah di situ ada detail ke kapan proyek itu dimulai, siapa pemenang tendernya, jangan sampai akhirnya selesai kapan, kemudian manfaatnya apa, tujuannya apa, silakan nanti cek detailnya di Kominfo, insya Allah ada. Kita lagi balik lagi ke topologi star, ke penjelasan topologi, kita masuk ke topologi star. Karakteristik topologi star, kalau star itu bisa berbentuk bintang ya, berbentuk bintang. Fisiknya berbentuk bintang. Ini contohnya, Nah, biasanya menggunakan sentral berupa hub atau switch. Sentral berupa hub atau switch menggunakan kabel koaksial, UTP atau STP. Apa itu UTP STP nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian jika sentral rusak maka jaringan lumpuh. Nah, ini biasanya contohnya itu ada jadi ini ada sentralnya ya. Ini ada sentralnya. Jadi kalau ini sentralnya rusak, semuanya akan lumpuh. Ya. Tapi kalau sentralnya tidak rusak, misalkan ini ada berapa nih? Ada komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, kemudian servernya misalkan ya komputer 5, servernya klien 5. Kalau misalkan satu aja yang rusak, misalkan yang C2, klien kedua rusak, ini masih tetap bisa connected atau tetap bisa berhubungan selama switch atau hubnya ini tidak mati atau rusak. Ini biasanya yang sering digunakan di jaringan-jaringan tipe atau skala kecil, misalkan di lab,
di lab ini biasanya bisa digunakan. Kalau teman-teman masuk lab, insya Allah menemukan ini ada beberapa lab. Dalam satu lab misalkan 20 komputer gitu ya, pasti mereka akan terhubung dalam satu hub di sini, hub atau switch. Dan ini akan terhubung banyak komputer. Nah, meskipun secara penataan nanti bukan star ya, tapi fisiknya seperti ini. Ya, fisiknya seperti ini. Ini eh, banyak digunakan di jaringan-jaringan secara umum. Itu adalah topologi star. Kemudian ada topologi yang lain adalah tree. Tree adalah sebuah pohon ya. Analoginya pohon karena dia ada bentuk seakan-akan ada rantingnya di sini ya. Ada ranting cabang-cabang, ada cabang-cabangnya. Nah, topologi tree ini disebut sebagai topologi gabungan antara topologi star sama bar. Mana starnya? Ini adalah starnya. Ini adalah topologi star. Ini adalah topologi star. Ini adalah topologi star. Busnya adalah ini dia. Ini adalah topologi busnya. Ya. Kemudian ini ada star. Ini ada star. Jadi topologi tree itu gabungan dari topologi star sama bus. Ada dua topologi yang digabungkan. Jadi ini banyak digunakan untuk WAN biasanya ya. Untuk WAN. Nah, ini dia. Ini topologi tree. Ada lagi topologi yang lainnya yaitu topologi mesh. Ini dikenal dengan hubungan point to point. Jadi setiap klien itu terhubung secara langsung, ya, secara direct langsung misalkan di komputer mana ya, misalkan di komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 komputer. Ini hubungannya point to point. Jadi komputer 1 berhubungan langsung dengan komputer 2, komputer 3, komputer 4, komputer 5 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Secara langsung. Ya. Kekurangannya kalau kita lihat di sini rumit dan boros kabel. Rumit dan boros kabel. Kalau kita lihat di sini hanya 6 komputer aja sudah rumit kayak gini pengkabelannya ya. Nah, karena setiap komputer itu langsung terhubung terkonektik secara direct secara langsung ke beberapa komputer yang ada di situ. Ini ada 6. Bagaimana kalau dengan 10 komputer? Bagaimana kalau dengan 100 komputer? Pasti lebih rumit lagi. Makanya ini jarang diimplementasikan dalam jaringan bentuk kecil. Biasanya bisa diimplementasikan dalam jaringan bentuk yang lebih luas, yaitu jaringan antar router. Misalnya, jaringan antar router misalkan dalam satu kampus antara fakultas satu dengan fakultas yang lain, misalkan 5 fakultas, setiap fakultas ada router misalkan. Nah, berarti ini nanti bisa jadi apa namanya? Teman-teman bisa menggunakan jaringan atau topologi mesh. Ya, kenapa bisa menggunakan topologi mesh antar router? Karena untuk menghindari atau untuk menjaga kestabilan koneksi, misalkan router 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Kestabilan dari sebuah apa namanya? Koneksi tadi, jika nanti misalkan router 4 ini crash ya, down, yang lain masih tetap bisa terkoneksi. Jadi ini tidak terganggu dengan adanya kerusakan di router 4. Jadi dia hanya untuk menjaga kestabilan koneksi atau jaringannya. Kemudian ada lagi topologi hybrid.
Nah, hampir mirip dengan topologi tree ya. Kalau topologi tree adalah hanya dua topologi yang digabungkan, kalau topologi hybrid ini adalah lebih dari dua topologi. Kalau kita cek di sini contohnya ini ya. Ini ada topologi apa? Star. Ada topologi ring, ada topologi bus. Ya, ini hybrid. Kalau hybrid lebih dari tiga topologi yang digabungkan dalam satu jaringan. Karakteristik adalah salah satu jaringan bermasalah tidak akan mengganggu jaringan yang lain. Jadi misalkan yang jaringan sini bermasalah, jaringan yang ini dan yang ini tidak bermasalah. Ya, tidak bermasalah. Kemudian kecepatan akses konsisten dan efisien. Kelemahannya adalah rumit dalam pengelolaan, instalasi dan konfigurasi karena ada perbedaan perbedaan jenis topologinya yang di sini star, di sini ring, di sini bus. Nah, kelebihan yang lain adalah bisa untuk renovasi jaringan skala besar. Kenapa seperti itu? Misalkan menghubungkan antar kampus, kampus 1, kampus 2, kampus 3. Antar kampus 1, kampus 2, kampus 3 itu ternyata eh, karakteristik gedungnya berbeda. Jadi misalkan karakteristik fakultas atau kampus 1 adalah ternyata bagus menggunakan star, kemudian kampus 2 ternyata bagus menggunakan bus, ternyata kemudian kampus 3 lebih cocok menggunakan ring. Nah, bagaimana bisa mengoneksikan tiga kampus tadi? Berarti kita gabung dengan topologi hybrid. Jadi lebih fleksibel. Cuman pasti ada kekurangan. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kelebihannya tadi ada rumit dalam pengelolaannya. Nah, baik, itu teman-teman penjelasan kami tentang topologi jaringan dan jenis topologi jaringan. Insya Allah kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa sholat lima waktu, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berbakti kepada orang tua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.